Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tentu yang paling pertama dan yang utama dan selamanya marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sehingga pada pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita nikmat. Banyak sekali nikmat yang bisa kita rasakan, termasuk diantaranya adalah nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat masih bisa diberikan kehidupan, yang sehingga dengan kehidupan ini mari kita bersama-sama menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah, tentu yang kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam selalu teriring kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Sehat ibu? Kok nggak semangat? Sehat ibu? Masya Allah. Ini semangatnya semangat karena memang sehat atau karena 12.12? Ya, terkadang kita itu kayak melihat orang itu semangatnya bukan karena sehat, tetapi karena memang promo. Jadi emang semangatnya menandingi dari orang sehat, jemaah. Tapi perlu kita syukuri bersama bahwasanya itu semua tak lepas dari atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah agar kita mampu untuk menikmati berbagai nikmat yang Allah tetapkan kepada kita, insyaallah. Jadi jangan dikira ibu, kalau ibu mendengar suara saya kok rasanya kecil banget ya. Itu saya tuh pernah ditanya sama orang, ada kajian. Nah, di situ posisinya itu ada saudara saya, jemaah. Ada saudara saya. Lagi kajian full. Saudara saya di luar dengerin orang lagi ngomong. Apa yang diomongin sama orang itu? Bu, ini ustazah dari mana? Saya dikira ustazah ibu, Masya Allah. Saking suaranya kecil gitu kayak ustazah. Ini ustazah dari mana? Itu ustaz, bukan ustazah, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, ternyata bisa kami syukuri segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita. Termasuk Allah anugerahkan masih diberikan suara. Itu adalah anugerah yang Allah berikan tak terbatas. Karena ada orang di luar sana, dia masih kesulitan untuk berbicara. Ada orang di luar sana bahkan dia nggak bisa berbicara sama sekali. Tetapi ingat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait apa, jemaah? Apa? Menyapa amalan dengan niat. Ini arti penting dari niat itu sendiri, jemaah. Ya, sangat penting. Niat itu sangat penting. Jadi kalau kita kajian kita bahasnya tentang perasaan terus, itu rasanya tuh kayak kurang. Kenapa, jemaah? Memang dinamika kehidupan itu gak pernah lepas dari yang namanya perasaan. Tetapi kajian dengan tema perasaan terus pun gak baik. Karena apa? Masih banyak topik-topik lain yang harus kita bahas yang gak cuma sekedar perasaan, jemaah. Cuma kayak ngurusin orang ngefitnah kita, ngurusin orang yang kayak gak akan pernah ada selesainya, jemaah. Karena dinamika kehidupan itu kalau kita terlalaikan hanya karena perasaan, lalu fikih sholat gimana? Fikih zakat gimana? Fikih yang lain gimana? Termasuk tentang bab niat. Padahal niat ini juga penting, jemaah. Gak cuma sekedar perasaan. Ada seorang ustadz atau orang mengatakan, oh kalau kalian udah difitnah sama orang nih, udah jaga jarak aja sama orang, jaga jarak. Loh, Rasulullah nggak mengajarkan kita buat seperti itu, jamaah. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang yang walau jahat sama kita, jamaah. Makanya jangan melulu kita berbicara hanya tentang perasaan. Walau nanti implementasi dalam pembahasan kita memang ada sedikit melibatkan tentang perasaan, jamaah. Kita berawal dari hadis yang pertama, ya.
kitabnya namanya Arba'in An-Nawawi. Riwayatnya Imam Al-Bukhari. Ya. Dan ini juga tercantum dalam kitab Bad'ul Wahyi, hadis yang pertama, babnya tentang niat. Kenapa sih kok Imam An-Nawawi rahimahullah setiap kali dia mengawali suatu kitabnya itu tentang niat, jemaah? Umar bin Khattab itu menukil hadis ini tadi, innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in. Kok langsung diam? Innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in. Kita mah hafalnya cuma innamal a'malu bin niat ya. Tapi nggak masalah Ibu, karena itu topik pembahasan kita. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Niat itu kenapa sangat penting jamaah? Karena niat ini akan melingkupi setiap aktivitas yang kita lakukan. Ya. Sama-sama melakukan ibadah, sama-sama sholat, sama-sama zakat, sama-sama puasa, tetapi yang membedakan itu terkadang niatnya jamaah. Ada seseorang sholat itu niatnya cuma karena pengen dipandang orang, oh dia orang yang baik, orang yang soleh. Makanya ketika dilihat sama orang, Allahu Akbar, khusyuknya minta ampun. Ya. Tapi kalau nggak ada orang, salam kelipat jamaah. Udah kayak kayak kinjeng cebok doang gitu, kayak cepet banget gitu kan. Makanya terkadang amalan yang dilakukan itu sama, tetapi akan berkadar pahala yang berbeda apabila niatnya pun berbeda jamaah. Makanya kenapa Imam An-Nawawi setiap kali menuliskan kitabnya itu selalu tentang bab niat. Pasti selalu tentang bab niat. Contohnya apa? Riyadhus Shalihin 1896 hadis diawali dengan niat. Kitab Arba'in An-Nawawi 42 hadis diawali dengan niat. Kenapa selalu niat? Karena niat ini bernilai penting di hadapan Allah. Dan ingat, namanya niat itu gak harus dilafazkan. Segala yang dilafazkan itu bukan berarti niat. Tetapi segala yang dilafazkan itu hanya untuk menguatkan niat kita. Contohnya apa? Usolli fardhu, ya misal, ya. Usolli, saya akan melaksanakan sholat. Apakah itu salah? Enggak salah. Silakan yang mau menggunakan usolli silakan, yang enggak menggunakan usolli silakan. Tetapi yang salah itu apabila menobatkan usolli itu sebagai niat, itu bukan niat jamaah. Itu hanya untuk memperkuat niat. Karena niat itu adanya di dalam hati, ya. Makanya ketika kita ingin berhati-hati ketika sholat kita, oh enggak ada air, adanya cuma debu, ya. Nawaitut tayammum listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Boleh, silakan diucapkan. Ya. Usolli fardhu, misal subhi rak'ataini, ya, silakan. Karena apa? Itu semua itu untuk memperkuat niat. Makanya jangan dikira niat itu adanya di dalam hati jamaah, bukan hanya sekedar diungkapkan. Kalau niat cuma baru sekedar diungkapkan, itu bukan niat, namanya lisan jamaah. Tetapi adanya lisan ini dalam kitabnya Asy-Syafi'i. Kenapa Asy-Syafi'i menggunakan usolli? Kenapa demikian? Karena dia ingin memperkuat niatnya jamaah. Lebih hati-hati dalam berniat. Bukan berarti yang mengucapkan usolli itu salah. Dan bukan berarti yang gak mengucapkan usolli pun salah. Semuanya benar. Cuma yang namanya niat itu adanya di dalam hati jamaah. Ya Allah, bismillah, aku niat mandi besar. Nah itu niat jamaah, ya. Itu misal apapun dilakukan ketika kita mengucapkan itu dengan kata-kata, dengan lisan, itu nggak ada salahnya. Dan yang nggak mengucapkan pun itu nggak salah. Yang salah yang apa? Yang nggak niat jamaah, ya. Tiba-tiba dia sholat tapi dia nggak niat. Aku mau sholat
Tapi dia cuma niatnya apa? Belum waktunya duhur, udah waktunya langsung sholat duhur jamaah. Berarti kan nggak niat ya, nggak niat sholat duhur. Sholatnya salam kelepat, lah itu nggak niat berarti jamaah. Karena kalau orang niat, itu pasti setiap kali sholatnya akan berefek dalam hatinya. Makanya kenapa niat itu sangat penting untuk kita pelajari bersama. Karena setiap amalan, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan yang dilakukan seorang hamba itu pasti diawali dengan niatnya. Allah akan memberikan pahala pun sama dengan niatnya. Bahkan ada orang yang bersedekah dengan cara kayak tiba-tiba ada, mohon maaf, pemulung lewat langsung bersedekah. Sama ada orang emang dari pagi dia udah niat bersedekah, dia nunggu ada orang lewat baru sedekah. Itu kadar pahalanya beda jemaah. Orang yang bersedekah langsung kayak lihat orang refleks, sama orang yang emang udah niat pahalanya beda. Jangan dikira sama jemaah. Ibu udah meniatkan diri dari semalam, bismillah aku pengen sholat tahajud, ya. Sama orang yang tiba-tiba kebangun langsung sholat tahajud, itu beda pahalanya. Lebih besar orang yang memang udah niat melakukan tahajud dari malam hari. Bismillah ya Allah, aku pengen tahajud, walau mungkin kesiangan, ya. Tapi jangan itu jadi kebiasaan setiap hari, cuma niat aja cuma tapi nggak dilakukan gitu kan. Ya Allah, bismillah, aku mau niat sholat tahajud. Ya Allah, bismillah, aku mau niat sholat subuh. Niat doang, tapi sholat subuhnya nggak dilakukan jemaah. Ini bahaya sekali. Ada orang pengen sholat Idul Adha, Idul Fitri, kemana? Direcok. Cuma ikut FOMO aja gitu kan. Kayak ingin lihat yang viral-viral, pengen lihat kayak view terindah di Indonesia, misal sholat id view dengan view terindah. Tapi karena niatnya nggak benar, apa yang terjadi jemaah? Lihat, sholatnya sampai ke kebun tembakau jemaah. Mereka sholat di depan imamnya kan, lebih mengutamakan sholat id daripada sholat subuhnya. Ya, terkadang harus kesiangan sholat subuh. Tapi kalau sholat id dia berangkat, sholat subuhnya enggak. Dia lebih mengutamakan yang sunnah, tetapi meninggalkan yang wajib. Makanya lagi-lagi tergantung pada niat. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, kita akan melihat dalam satu sabda Rasulullah, ya, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu berujung pada niatnya, tergantung niat kita. Semakin niat kita baik karena Allah Subhanahu wa taala, pasti segala sesuatu yang kita lakukan pasti juga akan baik jemaah. Gak mungkin seseorang punya niat baik tapi berujung buruk. Kalau seseorang sudah meniatkan sesuatu yang baik kok dapatnya buruk, berarti niatnya memang belum tulus jemaah. Udah niat, cuma niatnya belum tulus. Ya Allah, aku udah berbuat baik sama dia, tapi kok dia malahan bales ke aku kayak gini ya Allah. Berarti niat kita belum tulus jemaah. Kita udah niat berbuat baik karena Allah. Kalau sudah kita berusaha berbuat baik karena Allah, niat berubah menjadi baik karena Allah, jangan sesekali kita tumbang hanya karena manusia jemaah. Kadang manusia itu mulutnya itu kayak gak bisa anteng. Mulutnya itu banyak atraksinya jemaah. Ya. Manusia itu terlalu banyak atraksi mulutnya. Makanya coba buktinya apa? Bencana alam yang terjadi saat ini bukan karena tambang, bukan karena penebangan liar, ya. Mulutnya kebanyakan atraksi jemaah. Padahal buktinya apa? Mereka kalau itu bukan karena penebangan liar, kenapa kayu-kayu gelondongannya kok ada barcode-nya jemaah? Kenapa kayu-kayu gelondongannya kok besar-besar kayak gitu? Mustahil lah sebanyak itu kok bisa runtuh semua kayak gitu. Mungkin kalau 2-3 mungkin masih wajar, tapi ini ribuan bahkan puluh ribuan batang kayu. Karena keserakahan manusia, mulutnya banyak atraksinya jemaah, ya. Mengatakan ini, mengatakan itu. Emang kita gampang dibodohin kan? Enggak ya.
Makanya jemaah, setiap amalan yang kita lakukan itu akan berawal dari niatnya. Kalau niat kita baik, niat kita tulus ikhlas karena Allah, pasti Allah pun akan mengembalikan sesuatu yang baik untuk kita juga. Apa dalilnya? In ahsantum li anfusikum. Sesuatu yang kita tunaikan baik, maka akan berujung baik kepada kita juga. Kita melakukan kebaikan sama orang, kita juga akan dibalas kebaikan juga sama orang. Lagi-lagi tentang niat jamaah. Niat itu sebegitu luar biasanya. Ada kisah niat yang sangat luar biasa. Ini dulu ada seorang ayah dan ibu, seorang wanita dan lelaki. Mereka punya keinginan yang sangat tinggi. Ketika punya seorang keturunan, pengen banget keturunannya itu jadi seorang ulama, jadi seorang ustadz, jadi seorang syekh, jadi seorang ahli agama, orang yang paham agama. Seketika apa jamaah? Laki-laki dan perempuan itu menikah. Setelah seorang wanita ini dia hamil dan melahirkan, laki-laki ini pun meninggal dunia jemaah. Setelah laki-laki ini meninggal dunia, kemudian tadi seorang ibu itu pun harus sendirian melahirkan seorang anak itu dan berusaha membesarkan anak itu sendirian. Tapi lihat kekuatan niatnya jemaah. Dia punya niat yang tinggi. Aku pengen anakku nanti punya kepribadian yang baik kayak Rasulullah. Aku pengen anakku kelak dia jadi seorang ulama besar. Setelah dilahirkan jamaah, qadarullah gak punya ayah, seorang yatim, masih di usia kedua tahun, Allah izinkan buta matanya jamaah. Bayangkan penderitaannya. Ketika udah punya niat, tapi karena dia istiqomah dalam niatnya itu, walaupun ditinggal sama suaminya, walaupun dikasih keturunan, walaupun keturunan itu dia kok buta di usia kedua tahun, kasihan banget ngelihat anaknya. Ya Allah, kenapa sih ya Allah kok begini sekali ya Allah? Aku kan pengen punya seorang anak yang ulama besar ya Allah. Tapi kenapa cita-cita ini kok harus terpatahkan dengan hal sedemikian ya Allah? Tapi aku tidak akan pernah menyerah ya Allah. Aku tetap konsisten dengan niatku. Aku ingin menjadikan anakku ini seorang ulama besar. Seketika apa jemaah? Di usia 2 tahun, akhirnya menginjak usia 4 tahun lamanya, disekolahkanlah di sekolah Quran jemaah. Orangnya buta, disekolahkan di sekolah Quran. Dan luar biasanya ketika disekolahkan di sekolah Quran ini, ada seorang gurunya, dia lagi membacakan surah. Surah apa yang dibacakan? Surah Qaf. Surah Qaf ayat 1 sampai selesai. Kurang lebih banyaknya 1 lembar lebih setengah halaman jemaah. Banyak. Sekali dibacakan, tiba-tiba guru tersebut menanyakan kepada muridnya, coba siapa yang sudah hafal ayatnya? Wow, semua gak ada yang 7 jari jamaah. Seketika anak yang buta tadi itu, dia berdiri seraya mengangkat tangan. Saya guru, saya sudah hafal apa yang kamu ucapkan tadi. Bayangkan, sekali jamaah, sekali membaca langsung hafal 45 ayat loh jamaah. Coba saya membacakan ayat 1 sampai 45, kira-kira ibu langsung hafal atau tidak? Lihat, Allah memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa. Di samping kesempurnaan yang diberikan oleh anak-anak di sekelilingnya, dia matanya bisa melihat, telinga bisa mendengar, tapi gak ada yang hafal jemaah. Tapi lihat, anak yang satu ini, dia punya keterbatasan matanya, tidak bisa melihat, dibutakan oleh Allah. Seketika apa jemaah? Dia mengatakan, guru, aku sudah hafal apa yang sudah kamu ucapkan tadi. Akhirnya, coba sini setorkan ke guru. Habis itu dibacakan Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Sampai selesai 45. Setelah dikoreksi, subhanallah jemaah, gak ada kesalahan sedikit pun. Makhorijul huruf, nada, sampai tajwid hukum bacaannya itu sesuai tepat banget sama yang disampaikan gurunya jemaah. Mama sambil lari jemaah. Kan gitu ya, orang kalau senang banget itu, anak itu kalau punya cerita yang senang di sekolah, biasanya kan antusias banget buat cerita ke orang tuanya kan.
Mama, kenapa anakku sayang? Akhirnya apa? Dia naruh tas ketika jamaah, naruh tas terus langsung dia antusias sambil mengatakan, seraya mengatakan kepada ibundanya, Ibu, Mama, tadi aku itu dipuji sama seorang guru. Tadi kata guruku, aku itu bisa menghafalkan cuma sekali baca. Dan kata guruku, aku diperintahkan cuma buat sekolah hadis sekali langsung. Apa kata ibunya? Nak, mohon maaf ya nak, bukan ibu gak memperbolehkan kamu nak, tapi kamu kan punya keterbatasan. Kamu cobalah selesaikan dulu Qur'annya. Nanti kalau Qur'annya udah selesai, baru ke hadis. Apa kata anaknya? Gak mau, aku tetap pengen sekolah hadis besok. Anaknya sambil kayak, kalau bahasa kita apa aja mutung gitu ya, lari ke kamarnya. Ibundanya melihat cita-cita anaknya sangat tinggi, seketika nangis menggelar sajadah kalau bahasa kita, berdoa sama Allah, ya Allah, Yal Basir. Yal Basir itu artinya apa? Yang maha melihat. Yal Basir, yang maha melihat. Tolong kembalikan penglihatan anak hamba ya Allah. Tolong kembalikan ya Allah, cita-cita anak hamba itu cita-citanya sangat tinggi ya Allah. Seketika orang tuanya lagi mengutarakan al-basir, yaitu dengan kalimat terbaik untuk memuji Allah dengan yang maha melihat, dengan asmaul husna jemaah. Yal basir, yal basir. Seketika orang tuanya mengucapkan yal basir, anaknya di kamar lagi ngulang-ulang hafalan surah Qaf tadi jemaah. Tepat sampai di ayat ke-22. Apa bunyi ayatnya? Kita bisa menyimak jemaah ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Padahal ayat ini mengatakan keutamaannya untuk nanti di akhirat. Apa bunyi ayatnya, isinya jemaah? Sungguh pada hari ini dulu kami bataskan penglihatanmu, sekarang kami berikan penglihatanmu dengan setajam-tajamnya penglihatan. Bayangkan orang tuanya lagi berdoa kepada Allah dengan kalimat Yal Basir, Yal Basir, lagi mengucapkan yang maha melihat, yang maha melihat. Anaknya lagi mengulang hafalan surah Qaf tadi itu, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu kami tahan penglihatanmu, sekarang kami berikan penglihatanmu dengan setajam-tajamnya penglihatan. Seketika itu apa jemaah? Ibunya lagi berdoa sampai ketiduran di sajadah itu, anaknya lari dari kamar itu sampai ke tempat kamar ibunya. Mama, aku udah bisa melihat, aku udah bisa melihat. Apa kata ibunya? Nah, kamu mungkin baru melihat pakai mata hatimu aja. Enggak kok, Adek bisa melihat. Mama pakai baju ini kan, ini di sini ada ini, di sini ada itu. Seketika ibunya jatuh tersungkur menangis jadi-jadinya kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menganugerahkan itu kepada anak kami ya Allah. Inilah yang Allah maksud dalam Al-Quran surah 17, surah Al-Isra ayat 110. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, gunakanlah asmaul husna yang sesuai dengan permintaan kita. Jangan kita sepelekan asmaul husna, yang itu nama-nama terbaik. Kita pengen doanya didengar sama Allah, pakai kosakata dengan kalimat terindah, Allah maha mendengar. Ya Sami', ya Sami', yang maha mendengar. Ya Sami'ul Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya Allah, dengarkanlah doaku ini ya Allah, dengarkanlah keluh kesahku ya Allah. Ini yang Allah masuk dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 110 jemaah. Setiap kali berdoa kepada Allah, gunakanlah kosakata kalimat-kalimat Allah yang paling indah jemaah. Sesuai dengan keinginan kita. Kita pengen diberikan harta yang banyak, ucapkan Allah yang maha kaya jemaah. Kita pengen diberikan kekuatan sama Allah, gunakan kata Al-Aziz. Ya Allah yang maha perkasa, tolong kuatkan hamba ya Allah. Hamba tidak bisa sendirian melewati ujian ini ya Allah.
Ya Allah Al-Aziz, berikan kekuatan kepada kami. Itu mempercepat terkabulnya doa-doa jemaah. Terbukti ini tadi seorang ibu tadi, ketika anaknya tadi buta, mendoakan dengan kalimat yang indah, Ya Basir, Ya Allah yang maha melihat. Anaknya sampai di kosakata laqad kunta fi ghaflatin min hada, seketika Allah kembalikan penglihatannya. Kisah siapa itu jemaah? Kisahnya Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu mengajarkan kepada kita, Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Muhammad, ayahnya namanya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim, tapi bukan Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Imam Bukhari nama aslinya Muhammad, punya ayah namanya Ismail. Ayahnya lagi atau kakeknya namanya Ibrahim. Kakeknya lagi namanya Al-Mughirah. Nama kakeknya lagi Al-Bardisbah. Lahir di Ju'fah, kecamatan Ju'fah. Kabupatennya Kabupaten Bukhara. Provinsinya Provinsi Khurasan. Sekarang negaranya namanya Uzbekistan. Makanya kenapa disebut Al-Bukhari? Karena ingin menunjukkan dia tuh asalnya bukan dari orang Arab. Dia orang Bukhara. Makanya setiap kali orang menamai dirinya dengan nama tempat, tambah al di depannya dan jadikan i di belakangnya. Makanya jadi tadinya Bukhara jadi Al-Bukhari. Di copy paste sama orang Indonesia. Ada seorang syekh namanya di Banten ya. Ada Syekh Nawawi, asalnya Banten. Makanya jadi Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Ada Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padani. Ya. Ada juga Syekh namanya Ahmad Khatib dari Minangkabau. Jadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ibu asalnya dari Kedeling, Ibu Kedelingi. Ya. Al-Kedelingi. Ibu dari Wonolelo, Al-Wonoleli. Ya. Dari Wonosobo, Al-Wonosobi. Ya. Jadi penambahan kalimat al dan di belakangnya jadi i menunjukkan asal tempatnya jemaah. Oh, saya nggak dari Wonosobo, Ustaz, saya dari Banjar. Ya udah berarti Al-Banjari ya. Itu menunjukkan ibu kalau nanti punya anak namanya itu silakan ya. Oh, ini anak saya lahirnya di Bandung. Ya udah berarti Aisyah Al-Bandungi. Silakan nggak apa-apa ibu ya. Kalau yang udah Bekasi gimana Ustadz? Ya udah Al-Bekasi gitu kan, dan i di belakangnya ya. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini Imam Bukhari menunjukkan ayah ibunya itu punya niat yang sangat tangguh sehingga anaknya itu benar-benar menjadi ulama besar. Bahkan Al-Bukhari ini menunjukkan ketakwaan tidak dihadirkan di Arab, tapi ketakwaan itu hadirnya dengan segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Allah. Buktinya Al-Bukhari bukan dari Arab, tapi dia dikenal dunia sebagai perawi hadis nomor 1 terbaik dunia jemaah. Al-Bukhari, Imam Muslim, kemudian ada Abu Daud, ada At-Tirmidzi, muttafaqun alaih. Itu adalah perawi-perawi hadis. Ciri-ciri perawi hadis itu dia boleh sebagai perawi hadis itu apa syaratnya? Yang pertama, dalam hidupnya dia nggak boleh berbohong. Saya tanya kepada ibu pernah berbohong? Berarti ibu nggak pantas jadi perawi hadis. Ya, saya pun pernah berbohong. Saya nggak pantas jadi perawi hadis jemaah. Karena perawi hadis itu salah satu karakter utama, dia nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong dalam hidupnya. Apapun keadaannya, dia nggak boleh bohong. Yang kedua, hafalannya dobit. Dobit itu apa? Dobit itu kuat hafalannya. Hafalannya kuat jemaah. Artinya apa? Sampai titik komanya dia hafal. Dia tahu. Kayak Asy-Syafi'i ya, dibacakan satu buku, halaman sini sama halaman sini, dia harus menutup halaman sini kalau lagi bacain. Karena apa? Khawatir ketika dia lagi baca ini, yang ini ikutan hafal gimana? Kalau kita udah bolak-balik gak hafal-hafal kan? Tapi kalau Asy-Syafi'i itu udah ngafalin yang sini, bisa jadi yang sini hafal juga jemaah. Begitupun sebaliknya, ngafalin yang sini hafal juga seketika. Itulah orang-orang terdahulu. Kuncinya apa? Niat jemaah.
niatnya karena Allah. Segala sesuatu, segala aktivitas yang kita niatkan karena Allah pasti akan abadi. Ini kata Imam Malik, jemaah. Maka lillahi abqiyan, abqa. Apa-apa yang diniatkan karena Allah itu pasti abadi. Ini menjadi moto hidup saya, jemaah. Apa-apa yang diniatkan karena Allah pasti akan abadi. Karena sungguh setiap aktivitas yang kita kerjakan kalau tidak melibatkan Allah pasti akan binasa, jemaah. Ibu niat cuma berpuasa, kalau gak niat karena Allah cuma dapat lapar sama hausnya. Tapi kalau puasa niatnya karena Allah, lapar haus ya dapat, makan dapat, ya, kenikmatan dari Allah dapat, pahala dapat, kasih sayang Allah pun akan diberikan, jemaah. Kenapa Allah perintahkan kita puasa? Tujuannya apa, jemaah? Coba, ibu pernah gak sih kayak gak pernah makan sesuatu yang enak, tiba-tiba makan yang enak, kira-kira rasanya gimana? Enak kan ya? Ibu gak pernah misal ya makan rendang, ibu pecinta rendang yang pokoknya ekstra banget lah. Udah 1 tahun ibu gak makan rendang, tiba-tiba di hari itu ibu makan rendang, kira-kira jadi enak banget gak rendangnya? Enak banget, jemaah. Ternyata Allah itu ingin memberikan kenikmatan lewat jalan puasa itu tadi. Seseorang diberikan agar bisa membatasi nikmatnya, agar ketika nanti dia berbuka mampu menikmati dengan sangat luar biasanya. Ya, itu jemaah. Makanya segala sesuatu aktivitas itu harus dilandaskan dengan niatnya. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa dia hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka sungguh dia pun akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila hijrahnya itu hanya ingin mendapatkan dunia saja, dia akan dapat dunia, tapi dia nggak dapat Allah dan Rasulnya, jemaah. Makanya seringkali saya katakan, kalau kita sudah niat hati kita ingin berubah karena Allah, udah siap melangkahkan kaki kita karena Allah, jangan sesekali tumbang cuma gara-gara manusia doang, jemaah. Kamu kok udah sok suci banget sih, jilbabnya kayak gitu. Jangan tumbang, jemaah. Orang kayak gitu justru malah perhatian banget sama kita. Jangan kita tumbang. Kamu tuh sok-sokan nge-share kebaikan, orang kamu aja masih kayak gini, ya. Jangan tumbang karena manusia, jemaah. Kamu itu ngomongin buat nutup aurat, sedangkan kamu aja jilbabnya masih lepas pasang. Ingat, jangan tumbang karena manusia. Gak apa-apa, jemaah. Setiap kita tuh punya prosesnya masing-masing. Gak bisa kita samakan proses orang yang satu dengan yang lainnya, gak bisa, jemaah. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Setiap orang punya solusinya masing-masing. Baru pakai kerudung besar dikit, kemarin masih lepas pasang hijab, sekarang udah pakai hijabnya agak besar. Superman mau kemana? Ya. Udah mulai pakai cadar. Itu Batman mau kemana itu Batman? Ya. Gak apa-apa, jemaah. Ya. Itu semua adalah ujian dari Allah. Semakin Allah ingin tinggikan derajat kita, pasti Allah akan uji kita dengan banyak sekali ujian dan musibah. Kalau kita mendapati ada hal-hal sedemikian, ingat ada doa yang sangat luar biasa, jemaah. Ini nanti ibu bisa doa ini, ya, diucapkan, dihafalkan, atau mau direkam terus diulang-ulang dihafal, silakan. Karena kalau nggak direkam, saya rasa ibu nggak hafal nanti, ibu. Saya juga malas nulisnya. Karena nanti ditulis nggak difoto juga, nggak dihafal juga gitu ya. Makanya ada satu doa di mana doa ini nanti bisa menyerahkan beban kita kepada Allah. Apa doanya, jemaah? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, apa artinya? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha, ya Hayyu yang maha hidup, ya Qayyum yang maha memelihara. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah kami memohon dengan sangat ya Allah.
aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, kami mohon jangan Engkau bebankan semua beban itu kepada kami. Selesaikan masalah kami. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan Engkau serahkan urusan kami kepada kami walau hanya sekejap mata. Artinya apa jemaah? Kita melibatkan Allah di setiap aktivitas kita. Kita nggak pengen Allah itu nggak ikut campur sama urusan kita. Kita itu pengen Allah ikut campur sama urusan kita. Kita nggak bisa melakukan sesuatu selain daripada terlepas dari Allah, walau cuma sekedipan mata, nggak bisa jemaah. Makanya doanya tadi, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup dan yang maha memelihara, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu kami memohon dengan sangat, ya. Aslih li sya'ni kullah. Tolong ya Allah, selesaikan urusanku, selesaikan keadaanku yang baik ya Allah. Dan apa di akhirnya? Wala takilni, kata doa ini, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan Engkau serahkan urusanku kepada kami. Kami nggak mampu ya Allah. Walau cuma sekejap mata pun kami nggak mampu ya Allah. Makanya kami selalu melibatkan Engkau dalam setiap urusan kami ya Allah. Ini doa tuh istimewa banget jemaah. Doa ini tuh keren banget. Doa yang seolah-olah tuh kita tuh nggak bisa jalan sendirian. Kita berdoa itu dengan mengakui Allah yang Hayyu ya Qayyum. Lihat, setiap kali berdoa tadi kita lihat kisahnya Imam Al-Bukhari, dan doa ini pun sama, diawali dengan Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup dan yang maha memelihara, birahmatika astaghith, berikanlah rahmatmu atau sayangilah kami dengan kami memohon sangat kepadamu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, tolong selesaikan urusanku dan keadaanku menjadi lebih baik. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sungguh jangan Engkau serahkan urusan kami kepada kami nggak mampu ya Allah. Walau hanya sekejap mata kami nggak mampu. Makanya tolong bimbing kami ya Allah. Itu makna dari doa itu jemaah. Makanya setiap orang kalau kok mendapatkan hujatan, mendapatkan suara-suara sumbang dari luar, cobalah berdoa semacam itu jemaah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, nanti ibu bisa hafalkan. Kalau ibu nggak merekam itu apa ya tadi? Ya Hayyu ya Qayyum doang yang hafal. Nggak apa-apa jemaah, karena doa itu pakai bahasa kita sendiri pun nggak masalah. Ingat ya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, hafalkan terus, nggak apa-apa. Namanya menghafal itu nggak cukup sekali baca jemaah. Dan bahkan ibu bisa nanti kayak kalau menerapkan ini setiap hari, itu ibu bisa kayak lancar dengan sendirinya. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, kan enak banget jemaah. Sering kali diucapkan ya Hayyu ya Qayyum, terus birahmatika astaghith. Terus apa lagi? Kalau niatnya itu baik, ya pasti yang disampaikan itu karena Allah. Tapi kalau niatnya itu karena duniawi, mohon maaf ibu jangan sekali-kali, saya tegaskan ini kepada ibu agar ibu bisa memahami ini. Jangan sekali-kali ibu mengikuti ustadz yang dia pasang tarif. Jangan sampai jemaah. Ini bukan nasihat saya, nasihat para ulama. Nasihat para ulama kita terdahulu, para salafus soleh mengatakan, jangan sekali-kali kalian mengikuti ulama-ulama yang pasang tarif. Kadang yang pasang tarif bukan ulamanya, tapi manajernya gitu ya. Makanya jemaah jangan sesekali. Karena apa?
akan berkurang keberkahan dari ilmu yang disampaikan. Sangat berkurang sekali. Oh, pasang tarif sekian, dilihat, oh Ustadz ini bisa nggak? Oh Ustadz ini, ditabrakkan dengan jadwal yang bebarengan, dengan 3 pengajuan yang berbeda-beda, dia pasti akan milih, wah ini nih, wah ini mengurangi keberkahan dari ilmu yang disampaikan. Jangan sampai, ya. Jangan sampai. Saya pun sampai saat ini masih berusaha menjaga niat saya, jemaah. Berusaha semaksimal mungkin. Dengan cara apa, Ibu? Mohon maaf. Ini agak sensitif, ya. Tapi saya perlu sampaikan kepada Ibu agar Ibu paham perihal ini. Lagi-lagi niat, jemaah. Mohon maaf, saya pernah ngisi nggak dapat apa-apa sama sekali. Nggak masalah, jemaah. Karena apa? Saya berusaha dengan apa yang saya miliki. Saya nggak jual agama, jemaah. Saya berusaha menyampaikan apa yang memang seharusnya disampaikan. Rasulullah menyampaikan, justru kalau ada orang tanya sama saya, Ustaz, kalau manggil Ustaz itu berapa? Saya malah tersinggung, jemaah. Saya malah tersinggung. Nggak dikasih apa-apa pun, saya akan berangkat pakai bensin saya sendiri, pakai uang saya sendiri, pakai bekal saya sendiri. Saya nggak mengharapkan apapun, jemaah. Saya aja kalau ketemu sama jemaah itu senangnya luar biasa. Bisa bersenda gurau bersama, bisa berbagi ilmu bersama-sama. Lagi-lagi niat, jemaah. Karena kata para ulama juga mengatakan, seseorang yang dia udah salah niatnya dari awal, apalagi nggak cuma buat yang menyampaikan, buat orang yang mendapatkan itu juga, orang yang bermajelis ilmu pun dia harus diluruskan niatnya, jemaah. Untuk apa dia bermajelis ilmu? Oh, cuma buat FOMO aja, cuma buat ikut story-story aja. Misal jemaah, ada orang yang kajian seperti itu, betul? Tapi bukan berarti yang pasang story itu salah niatnya, enggak. Tapi dia berusaha mensyiarkan. Tapi ada orang yang kajiannya di luar sana, di antah berantah sana, ya. Dia itu kajian gitu, buat foto-foto doang, kayak gitu-gitu jemaah. Saya sih bersyukur, nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti hijrah itu masih menyentuh hati mereka, jemaah. Walaupun niatnya masih nggak ke situ, tapi nggak masalah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, sangat pentingnya niat, jemaah. Bahkan kata Rasulullah pun, ketika ada seseorang yang berusaha menanam pohon, dia berusaha niat, ya, niat menanam pohon ini untuk sedekah, maka sungguh pahalanya sampai hari kiamat, jemaah, mengalir. Ibu nanam pohon durian, tanam pohon durian itu, bismillah, buat sedekah ya Allah. Kalau duriannya hilang, jangan marah Ibu. Sedekah, kan niatnya sedekah kan ya. Kan kata Rasulullah itu tadi, kalau itu kita berusaha menanam tumbuhan apapun itu, apalagi pohon yang jangka panjang, bisa diambil manfaatnya untuk hewan ataupun manusia, maka sungguh pahala sedekahnya seperti mengalir sampai hari kiamat. Itu bukan saya yang mengatakan, Rasul yang mengatakan, Ibu. Ibu nanti pulang dari sini langsung nanam. Nanam. Makanya pahala seorang petani itu jangan dikira, Ibu. Petani itu pahalanya luar biasa, ya. Coba bayangin nanam padi segitu banyaknya, panas-panasan, beras itu bisa dikonsumsi walaupun akadnya membeli, tapi kan hasil perjuangan mereka, sedekah mereka itulah yang menjadikan kehidupan untuk bangsa kita, betul? Coba kalau nggak ada petani, kira-kira berasnya gimana, jemaah? Impor semua, ya. Kira-kira kalau nggak ada petani jagung gimana? Jagungnya impor semua. Nggak ada petani tebu, semua gulanya impor semuanya. Makanya semua itu tergantung pada niat, jemaah. Lagi-lagi, ya. Lagi-lagi niat. Tadi saya perlu menyampaikan itu karena saya terkadang juga, kalau mohon maaf sekali ini sensitif, dikasih sesuatu Ibu, nggak saya lihat, terkadang ini bukan saya riak, tapi buat motivasi untuk kita. Terkadang saya langsung berikan kadang ke masjid, kadang saya berikan ke yatim piatu. Tujuannya apa? Menjaga niat, jemaah. Niat itu sulitnya minta ampun. Karena lihat tadi, kalau orang itu tadi udah berusaha kayak mengajukan, oh ada 5 orang mengajukan, jadwalnya sama, tanggalnya sama, jaraknya pun kayaknya juga sama juga, nggak terlalu jauh-jauh amat. Pasti kecenderungan orang, fitrahnya manusia
akan melihat dari sisi kebermanfaatan untuk dirinya, betul? Pasti itu jemaah. Makanya lagi-lagi dengan niat. Saya masih berusaha meluruskan niat itu jemaah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Segala aktivitas yang kita lakukan kalau kita tidak diawali dengan niat, maka sungguh semua aktivitas yang kita kerjakan itu cuma kadarnya standar. Ibu sholat tahajud tanpa adanya niat, standar pahalanya jemaah. Tapi kalau ibu dari awal, dari malamnya udah meniatkan diri, bismillah besok aku mau bangun buat sholat tahajud ya Allah. Dia merealisasikan sholat tahajud, akhirnya dengan sholat tahajudnya itu, dia mampu untuk mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah. Niatnya itu akan berujung kepada sesuatu kebaikan. Makanya lagi-lagi niat jamaah. Kita mau melangkahkan kaki kemanapun itu, niat yang baik. Niatkan bekerja itu karena Allah. Ya Allah, bismillah niat kerja karenamu ya Allah. Bismillah, kerja. Bismillah ya Allah, datang ke kajian pengen silaturahim, pengen mendapatkan keberkahan majelis ilmu, dapatkan itu di dalamnya jemaah. Makanya ada sabda Rasul yang sangat mulia, apabila kalian menjumpai majelis taklim, ya, kalian menjumpai itu maka berhentilah sejenak, kamu ikut duduk-duduk aja. Itu kata Rasulullah. Ada taman-taman surga. Kalau kalian melihat taman-taman surga itu, cobalah duduk seketika, kamu ikut di dalamnya, di taman-taman surga itu. Kan kalau orang sekarang itu beda jemaah. Orang sekarang itu menganggap itu adalah hal yang asing. Ada kajian, mau masuk datang itu kayak, ini boleh buat umum gak sih? Kan gitu ya terkadangnya. Makanya ini Rasulullah yang mengatakan, kalau misal kalian menemukan ada suatu majelis atau taman-taman surga, maka berhentilah sejenak, kamu ikut duduk-duduk aja gak masalah. Dulu ada seorang kakek-kakek ibu, saya mungkin pernah kisahkan, seorang kakek-kakek, dia itu kalau bermajelis ilmu gak bawa pensil, gak bawa pena, gak bawa buku, gak bawa handphone, gak bawa apa-apa. Cuma ikut duduk di paling belakang, ketika udah ustadznya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk langsung nyender. Setelah nyender apa? Merem, gitu ya, ngantuk. Tapi apa jemaah? Dia konsisten istiqomah. Walaupun gak ada ilmu yang didapat, tetapi dia mendapatkan keberkahan majelis ilmu itu. Qadarullah, kakek itu tadi diwafatkan oleh Allah di majelis ilmu itu jemaah. Seketika orang menganggap itu tidur, kek bangun kek, dah tertidur jemaah. Kek bangun kek, dah tertidur aja gitu jemaah. Akhirnya apa? Setelah dibawa ke kesehatan, dia ternyata meninggal dunia. Artinya apa jemaah? Seseorang itu akan meninggal dengan sesuatu yang biasa dia lakukan. Seringnya ngaji, ya otomatis dia akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang baik, lagi kajian sama teman-temannya. Oh nanti kajian kesini, oh nanti kajian kesana. Qadarullah, mohon maaf, kecelakaan, meninggal dunia. Dia man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Dia berada di jalan Allah jemaah. Niat, lagi-lagi berujung pada niat. Gak apa-apa kita kayak ikut kayak gitu-gitu aja, kayak duduk aja udah kayak tiduran. Ya. Jangan dihujat. Ibu itu kalau ngaji itu di pojokan aja tidur paling. Enggak jemaah. Ibu itu tuh kalau kajian itu ngumpet-ngumpet di belakang baju terus itu. Ternyata enggak tidur lagi sambil milih-milih baju gitu kan. Gak apa-apa kan sambil menyelam meminum air gitu ya. Dapat keberkahan majelis ilmu sambil kayak pilih-pilih. Wah, udah dapat nih gitu kan. Nanti selesai kajian langsung dibawa ke kasir, nih aku dapat ini gitu kan. Masya Allah, tabarakallah ya. Gak apa-apa jamaah, niatkan segala sesuatu. Makanya hati-hati ibu ya yang merenolek gitu. Gak apa-apa ibu, walaupun demikian tapi niatnya adalah untuk apa niatnya? Mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu jemaah. Jangan dikira sesuatu yang menurut kita itu kayak nggak nikmat, itu padahal paling nikmat. Buktinya apa? Menurut kita kajian itu nggak nikmat. Buktinya apa? Loh, saking nikmatnya ikut kajian itu kadang orang banyak tidur jemaah. Betul? Saking nikmatnya, saking tenangnya di masjid, itu terkadang khotib nanti sholat Jumat, lihat Bapak ya, lihat khotib naik ke atas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua langsung tawadhu semua. Ya.
Dengan tawaduk, kerendahan hatinya dia berupaya untuk saking tenangnya jemaah. Kadang juga ada yang udah siap-siap, mana nih tembok gitu kan, mana nih tiang. Orang itu pasti banyak yang nyari ada tiangnya atau temboknya buat ngapain, tidur gitu ya, langsung tidur ya. Pas udah iqamah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung dia menyanyi jemaah. Semangat gitu kan, baru tidur. Tapi apa? Kakinya semutan. Udah semutan, sempoyongan gitu ya. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, lagi-lagi semua amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita melakukan suatu kebaikan itu karena niatnya baik, pasti akan kembali pada niatnya. Makanya bagaimana cara kita meluruskan niat, jemaah? Ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Ada beberapa langkah-langkah kita untuk meluruskan niat kita. Yang pertama, udah jelas berdoa sama Allah. Untuk meluruskan niat, jemaah, berdoa sama Allah. Ya Allah, bismillah, aku niat karenamu ya Allah. Dalam hati aja, dalam hati, bismillah, niat karena Allah. Insya Allah kalau kita tadi melibatkan Allah di setiap aktivitas kita, ya pasti niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, fokus tujuan awal kita mau ngapain. Fokus jangan. Walaupun kita dari awal udah berangkat mau ngaji, lihat snacknya kok enak banget ya, itu ya Masya Allah gitu ya. Makanya udah niatnya buyar ya, udah bukan ngaji lagi. Wah, cepetan ini aku mau makan ini gitu kan. Akhirnya apa? Niatnya bukan karena ngaji, niatnya karena makan. Ingat jamaah, kalau niatnya cuma karena makan, nggak tentu dapat berkahnya dari Allah. Tapi kalau niatnya dapat berkah, berkahnya dapat, pahalanya dapat, ilmunya dapat, makanannya pun dapat. Makanya fokuskan pada tujuan awal. Berdoa, fokuskan pada tujuan awal. Kita mau ngapain sih sebenarnya gitu ya? Itu fokus lagi jamaah. Ada yang berusaha kayak miring-miringin, kayak nyamping-nyampingin niat kita, luruskan lagi jamaah, luruskan. Kayak sholat. Sholat itu khusyuk, itu bukan dikatakan khusyuk itu yang dari awal sampai akhir kayak metentang gini terus, enggak jamaah. Ya, kan kalau bahasa kita metentang gitu ya, kayak lurus terus gini, enggak. Tapi kata para ulama, seorang yang khusyuk dalam sholatnya itu apabila banyak sekali godaannya tapi dia berusaha untuk selalu fokus. Itu adalah orang yang khusyuk. Karena mustahil jamaah sholat kita enggak dengar apa-apa tuh mustahil. Allahu Akbar, dengar orang lagi ngomong, dia lagi ngomong apa sih? Kita ikut-ikutan nguping, jadi kan ya kita sering kali gitu ya. Udah rakaat kedua, Allahu Akbar, lanjutin lagi ngedengerin ngupingnya. Dia nggak ingat apa yang dibaca sampai ada orang lupa berapa rakaat sholatnya. Kata Rasul jemaah, lupa rakaat sholat tadi berapa ya? 2 atau 3 ya? Padahal tanpa disadar udah 5 rakaat dia sholat jamaah tanpa berhenti itu. Saking apa? Fokusnya kayak ngedengerin itu. Ya makanya itulah tantangan sholat jamaah. Sholat itu seringkali kita gitu. Ya. Makanya ada fikih sholat ketika kita melakukan sholat wajib, ada orang tua kita manggil. Nah, itu jangan dibatalkan, tapi dipercepat bacaannya. Jadi contohnya apa? Udah waladhdallin, amin. Kita udah berusaha tuh pengen khusyuk, pengen menikmati sholat kita. Yasin, adek, Allahu Akbar, ya langsung jamaah. Jangan kayak malah dilama-lamain. Kita malah kadang dilamain biar nggak disuruh-suruh gitu kan. Kadang kita kayak nanti dulu lah, kayak biar lama aja. Akhirnya siapa yang disuruh? Kakaknya jamaah, bukan adik lagi. Itu Masya Allah, itu pengalaman pribadi. Saya bisa ngomong karena saya pengalaman jamaahnya. Karena saya belum tahu. Kalau ada orang tua lagi sholat wajib, kita sholat wajib, orang tua manggil kita langsung sepersekian mempercepat bacaan kita. Jangan malah memperlambat. Tapi beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, dipanggil sama orang tua, udah lagi sujud yang terakhir banget jamaah, adek, itu harus dibatalkan sholatnya jamaah. Tapi ya gak gitu-gitu amat, ini udah terakhir bu, bentar lagi gitu kan, udah tanggung gitu ya. Enggak, tapi kalau masih di rakaat awal-awal, batalkan jamaah. Allahu Akbar, udah mau selesai tuh, bacaannya udah kayak nikmat banget.
tiba-tiba adik langsung, iya mah, langsung keluar. Ya. Tapi kalau sholat wajib dipercepat bacaannya, tapi nggak dibatalkan, dipercepat. Nah pertanyaannya kalau tukang paket gimana? Ini yang sering kali kan. Assalamualaikum paket gitu kan ya. Nanti tanpa refleks, tanpa disengaja kita bentar lagi sholat gitu. Tanpa disadari ya, Masya Allah gitu. Anda umat Rasulullah selucu itu ya, Masya Allah. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita juga sangat berterima kasih juga kepada Dipayana ya, yang sudah mensupport kajian ini dengan dengan potensinya, dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan. Semoga Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda insya Allah. Sebelum kami tutup Ibu ya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sebelumnya seputar sholat atau seputar apapun itu yang kayak masih ganjel? Jangan sampai kita udah keluar, astagfirullah tadi itu mau tanya lupa gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, jazakumullah ahsanal jaza. Jadi tadi pertanyaannya adalah, pernah ketika lagi sholat itu kakinya terlihat. Pertanyaan saya, Ibu sadar nggak kakinya terlihat itu? Diulang berarti Ibu, karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat ya. Tapi jangan Ibu pura-pura nggak lihat. Allahu Akbar, udah kelihatan gitu terus baru Ibu. Jadi kita yang harus, makanya sebelum Ibu sholat, ketika menggunakan mukena itu dicoba-coba dulu ya. Artinya dicoba-coba itu apa? Dicoba-coba, oh ketika aku kayak gini kelihatan, oh jangan Ibu, ini aurat Ibu. Jadi ketika lagi sholat itu maju sampai sini ya. Jangan cuma sampai segini aja ya. Yang nggak tahu, yang baru tahu, nggak ada dosa bagi orang yang nggak tahu. Tapi jangan pura-pura lupa juga. Nanti sampai di sini lupa nanti itu kan, di sini ujungnya sampai sini. Jadi harus ditutup juga jamaah. Harus dicoba-coba. Kalau udah dicoba-coba, barulah kita mencoba sholat. Ya, oke, Bismillah, akhirnya bisa. Gitu jamaah. Jadi jangan langsung asal langsung make, belakangnya menjerit. Ya, waduh, gitu gimana? Makanya kadang juga ada sholat kayak sambil kayak turun gitu kan. Gak apa-apa. Yang penting gak harus pakai mukena kok. Asal menutup semuanya. Ibu pakai jilbab yang besar banget sampai kaki itu bisa buat sholat. Gak harus mukena ya. Dan ibu juga harus sadar, mukena yang digunakan pun jangan yang terawang ya. Karena terkadang gitu ya, orang harus bodo amat lah, pokoknya yang penting nutup semua. Tanpa disadari terawang kelihatan ya. Kelihatan terawang. Makanya hati-hati jamaah. Makanya yang laki-laki ini gak cuma buat yang perempuan aja, yang laki-laki pun kalau mau sujud dicoba dulu kaosnya. Kira-kira kalau kita pas duduk bentuk celengan, nah itu hindari hal-hal yang semacam itu. Tahu yang bentuk celengan kayak gimana ya? Nah, kalau kita duduk kok ada bentuk celengannya, berarti perbaiki pakaian kita dulu jemaah. Kan kata Allah, wahai Bani Adam, ketika kalian ingin pergi ke masjid, maka gunakanlah pakaian terbaik. Pakaian terbaik itu yang kayak gimana? Yang syariat, yang suci. Gak perlu kerudung kayak ditancepin kayak bunga-bunga, gak perlu. Ya, bukan terbaik itu. Yang terbaik itu adalah yang tidak memaksakan ekonomi kita, tetapi sesuai dengan syariat. Dan ingat tadi, dia suci dari hadas. Pertanyaan lagi berkembang, Ustadz, kalau misal kan saya pakai gamis, saya kan melangkahkan kaki, terus gamis saya itu kayak apa ya bahasanya ya? Iya, kayak nyapu gitu. Pertanyaannya itu najis enggak? Enggak jemaah. Karena apa? Sekali kita melangkah itu najis, langkah yang kaki satunya itu dia akan menghapuskan najis itu jemaah. Ya. Tapi jangan ada ini juga kayak kotoran kucing dilewatin gitu aja gitu ya. Wah, tetap ini suci nih gitu kan. Orang mau sholat udah kebauan dulu, ini bau apa ini, siapa yang nginjek?
Iya, makanya ternyata belajar fikih itu terkadang seasik itu jamaah. Cuma kadang kita kayak menganggap fikih itu terlalu, wah aku kok kayaknya diatur-atur banget sih, ya. Padahal kita bisa kok belajar fikih dengan cara kayak humble, dengan cara senda gurau, tertawa bersama, itu bisa banget jamaah. Makanya ini niat ini adalah bab yang paling awal sekali jamaah, sebelum kita menunaikan banyak sekali melakukan sesuatu. Tadi ya Ibu ya, jadi dicoba-coba dulu. Oh ini kayaknya bisa kok buat ini nggak kelihatan ya, akhirnya gunakan itu. Tapi kalau misal masih kelihatan, ya berarti ganti mukena yang lain. Alhamdulillah, berarti tidak masalah ya. Kalau sudah antisipasi tidak masalah berarti ya Ibu ya. Pakai baju yang besar, udah berusaha dicoba-coba. Tapi kalau udah dicoba-coba jangan dibawa pulang juga. Itu punya masjid gitu ya. Dicoba gitu sholat gitu. Itu ya Ibu ya. Masya Allah, seputar sholat itu luar biasa. Jangan pernah kita tinggalin sholat. Sholat itu keutamaannya luar biasa. Al-Quran surah ke-74, ini terakhir banget sebelum kita tutup. Al-Quran surah ke-74, surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 48. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian bisa dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Sungguh kami itu dulu tergolong orang-orang yang gak mengerjakan sholat. Orang gak mengerjakan sholat dengan sengaja tempatnya. Kalau dia udah tahu tapi dia masih melakukan itu dengan sengaja, lihat, masalakakum fi saqar. Dia akan dimasukkan oleh Allah di neraka Saqar, jemaah. Neraka yang sangat pedih. Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami bukan orang yang sholat. Wa lam naku nut'imul miskin. Kami juga gak ngasih makan anak miskin, orang miskin. Ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Lihat jamaah, ternyata yang menurut kita dosa itu kayaknya nggak seberapa dosanya. Ini adalah dosa paling besar, meninggalkan sholat. Lebih besar dari zina, lebih besar jemaah. Makanya itu bentuk suatu kekafiran apabila seseorang udah diperintahkan untuk sholat tapi dia nggak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu menjaga sholat kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah agar anaknya tidak meninggalkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu fikum. Cukup yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan, kekhilafan tutur kata, sikap maupun perilaku. Semoga Allah maafkan kesalahan saya. Ibu siap maafkan kesalahan saya semuanya? Insya Allah sekian. Baik, kalau sudah jangan lupa promo 12.12. Nanti ibu bisa kayak kemarin ini yang udah masuk ke keranjang-keranjang, nah, bisa tuh kayak ibu punya hajat silakan ambil. Kalau nggak punya ya udah besok masih ada 1.1 lagi. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan Ibu. Mohon maaf sekali lagi, sehat-sehat dan dipanjangkan usianya sampai berjumpa kembali di bulan suci Ramadan tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Akhirul kalam, bila hidayah wa bitaufiq fastabiqul khairat. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.